Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, dalam kondisi pada hari-hari ini semua sepakat kondisi ini tidak mudah bagi kita, dan bagi banyak orang semakin memburuk dan semakin memburuk. Maka ada sebuah konsep yang harus kita camkan. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang harus kita baca, harus kita dengar, dan harus kita resapi, dan menjadi pegangan kita di antara pegangan-pegangan yang lain ketika kita mendapatkan kondisi tidak normal, kondisi sulit, kondisi berat, kondisi penuh ujian dan masalah seperti hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis yang dibawakan atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berbicara tentang musibah di dunia, beliau berbicara tentang ujian dan kesulitan. Beliau menyampaikan, innal ma'unata ta'til abda minallah ala qadril mu'nah. Sesungguhnya pertolongan itu datang kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan datang kepada hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tergantung mu'nahnya seorang hamba tersebut. Apa itu mu'nah, hadirin? Mu'nah berarti kebutuhan, sebagaimana mu'nah juga berarti syiddah, kesulitan dan ujian seorang hamba. Nabi kita SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa pertolongan Allah akan berikan kepada kita, pertolongan Allah akan kirim kepada kita, pertolongan Allah akan kasih kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kesulitan kita, sesuai dengan masalah-masalah hidup kita, sesuai dengan krisis yang kita hadapi. Innal ma'una ta'til abda minallahi ala qadril mu'nah. Sesungguhnya pertolongan itu Allah akan berikan kepada seorang hamba sesuai dengan kesulitan dan masalah yang sedang ia hadapi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, tanzilul ma'unatu minas sama' ala qadril mu'nah. Pertolongan Allah akan turunkan dari langit kepada seorang hamba sesuai dengan tingkat kesulitan dan masalahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, apabila masalah yang kita alami bisa kita deskripsikan dengan angka, lalu keluar angka 70%, maka pertolongan pasti 70%. Apabila masalah yang kita hadapi hari-hari ini 80%, maka pertolongan akan datang 80%. Pertolongan tidak akan datang 79,009% atau 79,9%, lalu 1% ketinggalan atau 0,1% ketinggalan. Karena itulah, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ketika sedang terkena musibah, ketika terkena masalah dan ujian, maka kita harus benar-benar mencamkan bahwa ujian dan pertolongan berjalan paralel, ujian dan pertolongan berjalan bersamaan, bersama garis lurus. Tidak mungkin ujian meninggalkan pertolongan, tidak mungkin masalah meninggalkan pertolongan, karena Allah lah yang memberikan kita ujian, sebagaimana Allah juga yang memberikan kita pertolongan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, intinya adalah kemana iman terhadap hadis ini, kemana keyakinan kita. Karena hadis ini hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis ini hanya untuk orang-orang yang punya keyakinan kepada Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku, aku tergantung keyakinan hambaku terhadap diriku. Kalau keyakinan dan prasangkanya baik, maka akan baik yang akan terjadi.
Apabila kita yakin pertolongan itu akan datang, maka Allah akan datangkan pertolongan. Dan sebaliknya, wa in syarran fasyarr, kalau ternyata kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, pesimis ketika menghadapi hari-hari ini, maka yang akan datang adalah masalah berikutnya dan tidak ada solusi sama sekali. Wa in syarran fasyarr, kalau buruk sangka, maka yang terjadi adalah keburukan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, pertolongan itu datang sesuai dengan tingkat kesulitan. Tapi siapa yang mau kembali kepada Rabbul Alamin? Siapa yang bersegera sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa di antara kita yang yakin bahwa pertolongannya bukan di perusahaannya, bukan di makhluk A, bukan di makhluk B, bukan di manusia A, bukan di manusia C? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang ketika ada masalah langsung mengingat Rabbul Alamin? Begitu ada masalah, yang dia ingat adalah bukan masalahnya tapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang langsung mengambil air wudhu lalu sujud 2 rakaat karena dia yakin kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Nabi kita SAW menjelaskan bahwa pertolongan akan Allah turunkan dari langit sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat masalah yang kita hadapi, bukankah itu pesan besar bahwa yang memberikan pertolongan bukan makhluk, yang memberikan pertolongan adalah Rabbul makhluk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemana kita dalam konsep ini? Kenapa yang ada di benak kita adalah hubungi si A, hubungi si B, pergi ke sana dan pergi ke sini. Seluruh arah kita tuju, kecuali arah kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya tidak ada khusyuan di dalam salat kita. Buktinya tidak ada tambahan rakaat dalam malam-malam ini. Mana air mata taubat kepada Rabbul Alamin? Mana rintihan Rabbi rzuqni atau Rabbi tuba alayya? Pertolongan datang dari Allah, maka mintalah kepada Rabbul Alamin. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat. Pertolongan datang dari langit, jamaah. Bukan dari teman atau kolega atau klien kita yang kaya raya tersebut. Pertolongan datang dari yang punya alam semesta. Maka kenapa konsentrasi kita fokus pada perusahaan kita? Apakah saya di layoff atau tidak? Itu yang bikin kita rusak. Karena kita salah meminta pertolongan. Karena kita meminta pertolongan kepada pihak yang tidak bisa kasih kita pertolongan. Urus diri dia sendiri saja, sibuk dan ribetnya minta ampun dalam kondisi pandemi seperti ini. Lalu kita ngemis-ngemis kepada orang-orang itu. Dan di waktu yang sama kita lupa mengemis kepada Rabbul Alamin. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kemana ayat itu di dalam hati kita? Hadirin yang Allah muliakan. Hidup dan ujian tidak bisa dipisahkan. Kalau Allah tidak uji kita dengan pandemi, Allah akan uji kita dengan varian ujian yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian berpikir Anda akan masuk surga? Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga dan kalian belum mengalami ujian-ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Mereka digoncang, mereka mendapatkan kesulitan, kesengsaraan, dan mereka digoncang-goncang, zulzilu. Mereka mengalami ujian seperti mengalami gempa bumi dalam kehidupan mereka. Zulzilu. Digoncang di atas ke bawah, kanan kiri, digoncang-goncang oleh Allah.
Sampai Rasul pada saat itu dan orang-orang beriman bertanya kepada diri mereka, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu Allah merespon, Allah inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Namun kita terburu-buru. Nabi SAW mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Nabi SAW bersabda, tapi kalian adalah kaum yang selalu ingin terburu-buru. Ibadah nggak ditingkatkan, tapi ingin keluar dari masalah tersebut. Para ulama mengatakan, Anda ingin sukses tapi Anda tidak melewati dan menapaki jalan kesuksesan. Inna safinata lam tajri 'alal yabas. Perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Pertolongan datang dari Allah. Itu sabda Nabi kita SAW jika kita masih percaya dengan Nabi kita. Itu sabda Nabi kita SAW yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan di antara wahyu tersebut, pertolongan didatangkan dan diturunkan sesuai dengan tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan 70%, pertolongan 70%. Tingkat kesulitan 80%, pertolongan 80%. Tingkat kesulitan 90%, pertolongan 90%. Tingkat kesulitan 99%, pertolongan datang 99%. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambil pelajaran bagi orang-orang yang mampu berpikir jernih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.